Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ruang kolaborasi filosofi pendidikan Indonesia topik 2. Kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya sendiri Alda Mustafidah Yudiantini, lalu ada rekan saya Arman, Tiara Arifah, dan Neni Heriani. Untuk penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Arman. Baik, saya Arman akan menjelaskan mengenai topik yang pertama tentang kekuatan konteks sosiokultural, nilai-nilai luhur budaya di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kekuatan konteks sosiokultural, nilai-nilai budaya yang terdapat di daerah kami yaitu yang pertama terdapat budaya gotong royong. Hal tersebut dapat terlihat di mana masyarakat daerah kami tetap mempertahankan budaya gotong royong dalam segala aktivitas. Selain itu, hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya budaya gotong royong dalam membantu sesama dalam segala aspek kehidupan. Kemudian untuk kekuatan yang kedua yaitu kerukunan dan toleransi antar agama. Hal tersebut tergambar dengan adanya di daerah kami memiliki masyarakat dengan beragam keyakinan agama, namun terdapat kerukunan dan juga toleransi antar agama. Hal tersebut pula sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa Ki Hajar Dewantara melihat pendidikan sebagai sarana untuk membangun persatuan dan kerukunan antar agama. Sehingga dengan adanya kerukunan dan toleransi antar agama mampu menciptakan kekuatan terhadap menjaga identitas suatu daerah. Kemudian untuk kekuatan yang ketiga yaitu keseimbangan budaya lokal dan pendidikan modern. Hal tersebut tergambar dengan adanya pendekatan pendidikan di daerah kami mencakup unsur-unsur budaya lokal sebagai bagian penting dari proses pengenalan. Hal tersebut didukung dengan adanya pernyataan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pengenalan budaya lokal dalam suatu pendidikan sebagai cara untuk mengembangkan minat dan mengunggah semangat belajar peserta didik ataupun anak. Sehingga dengan adanya keseimbangan budaya lokal dalam suatu pendidikan, maka identitas suatu daerah akan tetap terjaga dan dilestarikan, tidak sampai dilupakan apalagi sampai hilang dari suatu daerah tempat menunjang pendidikan. Kemudian untuk kekuatan yang keempat yaitu pentingnya bahasa daerah. Hal tersebut tertampak atau terlihat dengan adanya penggunaan bahasa daerah di pendidikan itu sangatlah ditekankan karena di daerah kami juga masih memiliki beragam bahasa, di antaranya bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan bahasa lainnya yang dikuasai ataupun dipahami oleh setiap lapisan masyarakat. Hal tersebut didukung dengan adanya suatu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa Ki Hajar Dewantara menilai penggunaan bahasa daerah sebagai cara untuk menjaga identitas budaya dan warisan budaya, sehingga dengan adanya menjaga ataupun melestarikan bahasa daerah dapat membantu untuk melestarikan identitas budaya serta warisan budaya dari leluhur. Lalu untuk kekuatan yang keempat yaitu adanya kerjasama dan kolaborasi. Hal tersebut tergambar bahwa budaya kerjasama dan kolaborasi menjadi bagian integral dalam aktivitas pendidikan di suatu daerah kami. Sehingga hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa Ki Hajar Dewantara melihat kerjasama dalam aktivitas pendidikan sebagai pengembang semangat kolaboratif.
Lalu untuk kekuatan yang keenam yaitu adanya kesetaraan gender. Hal tersebut dimaksudkan bahwa masyarakat kami mendorong kesetaraan gender dalam suatu pendidikan untuk menghargai peran perempuan dalam suatu lapisan masyarakat. Hal tersebut pula sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa Ki Hajar Dewantara mendorong kesetaraan gender dalam suatu pendidikan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah kami. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendiri pendidikan di Indonesia, dapat diterapkan dengan kontekstual dalam nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah Sunda, Jawa Barat. Hal ini mencakup pengakuan dan integrasi nilai-nilai budaya lokal, seperti budaya, tradisi, dan kesenian Sunda untuk membentuk pemahaman dan penghargaan terhadap akar budaya mereka. Pendidikan ini juga memasukkan pendidikan karakter solidaritas dan agama yang meluas, mempromosikan inklusivitas dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Pendidikan kreatif dalam konteks ini menggabungkan seni tradisional Sunda ke dalam proses pembelajaran, sementara pendidikan dalam konteks lokal dapat menekankan relevansi ekonomi dan pendidikan keterampilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sunda. Dengan menggabungkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai luhur lokal, pendidikan dapat menjadi alat yang lebih kontekstual dan relevan, memperkuat karakter peserta didik sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan sosial budaya Sunda. Dalam pengajaran matematika, guru dapat menggunakan kasus-kasus nyata atau contoh berbasis budaya Sunda untuk menjelaskan konsep-konsep matematika. Misalnya dalam pengajaran geometri, bisa diajarkan melalui kasus-kasus desain rumah tradisional Sunda yang memiliki bentuk dan ornamen tertentu. Hal ini tidak hanya membuat pembelajaran matematika lebih nyata dan relevan bagi peserta didik, akan tetapi mempromosikan pemahaman tentang warisan budaya mereka. Selain itu, matematika dapat digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis data terkait budaya Sunda, seperti data pertumbuhan populasi di daerah tertentu dan tren ekonomi yang berkaitan dengan industri lokal. Hal ini dapat membantu peserta didik dalam mengaplikasikan konsep matematika dalam konteks nyata yang relevan bagi masyarakat mereka. Dalam hal ini, pendekatan ini menggabungkan nilai-nilai kearifan budaya Sunda dengan pendidikan matematika, sehingga peserta didik tidak hanya belajar matematika, akan tetapi menghubungkannya dengan identitas budaya dan kebutuhan masyarakat mereka. Satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku peserta didik di kelas atau sekolah kami sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah kami yang dapat diterapkan. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terbiasa diterapkan oleh peserta didik saat belajar di kelas, yaitu adanya budaya gotong royong, toleransi antar agama, kerjasama dan kolaborasi, dan mementingkan bahasa daerah. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut telah diterapkan pada saat pembelajaran. Salah satunya adalah pada saat kerja kelompok. Peserta didik berdiskusi secara berkelompok untuk menyelesaikan masalah yang disajikan oleh pendidik. Selain itu, peserta didik dapat menoleransi ketika terdapat pendapat yang berbeda dan menjadikan perbedaan tersebut sebagai ilmu baru bagi mereka. Serta peserta didik menjaga identitas budayanya. Salah satunya adalah dengan membiasakan menggunakan bahasa daerah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.